Halo, Assalamualaikum, halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa Ibu apa kabar? kabar? Saya Alhamdulillah. alhamdulillah selalu menjaga pola hidup sehat, insya Allah sampai sekarang masih sehat. Semoga pemirsa semua Alhamdulillah. juga sama. Ini Mbak siapa namanya saya panggilnya? Oh iya, perkenalkan saya Oktri, Oh, Mbak Putri. yang akan menemani Ibu untuk ngobrol bareng malam ini dengan Oh, ya. tema solusi sehat dan menjaga kecantikan. Amin, terima kasih. Itu yang terpenting ya Iya, saat ini. Ya, iya Bu. ya. Silakan Mbak Putri. Iya Bu. Em, Begini Bu, Eh, saya lihat-lihat eh, profilnya Ibu itu sekarang jadi spesialis kulit, Betul. atau memang dari awal sudah spesialis kulit atau bagaimana Bu? Ya, jadi namanya sekolah di kedokteran itu ada jenjangnya. Jadi setelah lulus SMA itu kita masuk fakultas kedokteran, di mana itu sekolahnya kurang lebih 6 tahun. Setelah itu kita harus ada keluar daerah dulu setahun atau 2 tahun atau tempat daerah bertugas di mana zaman dulu saya bisa seperti itu. Kemudian saya masuk spesialisasi kulit. Kulit ya sekolahnya sekitar sekarang sudah 3-4 tahun kalau sekarang. Nah, kemudian saya diberi kesempatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menambah lagi kuliah lagi yaitu mengambil S3 di bagian anti aging. Karena menurut Oh, saya ya, karena kalau kulit itu juga belajar untuk kesehatan kulit dan juga untuk mempelajari penyakit kulit. Tetapi ada hal-hal di pelajaran anti aging yang dapatkan saya tambahan yaitu ada penyakit regeneratif medicine namanya. Jadi selain kalau sudah regeneratif medicine bicaranya ke situ anti aging itu berarti kita sifatnya udah preventif. Kalau kulit kan kebanyakannya masih kuratif mengobati. Nah sekarang iya udah Bu. era milenial ini orang sudah ingin udah berkurang yang sakit, justru sekarang ingin bagaimana meningkatkan kualitas hidup gitu. Jadi saya sekarang mempelajari lagi ilmu bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit tetapi meningkatkan kualitas hidupnya seperti itu. Aduh. Eh, Ya. Sangat terlihat sekali dari hasil ilmu yang Ibu dapatkan selama bertahun-tahun, itu sangat terlihat sekali Bu. Ya Allah. Oh gitu. Ini saya jadi saya jadi minder. Nggak apa-apa nanti Mbak Ose kapan-kapan datang ke klinik saya untuk kita lakukan perawatan ya. Kan tunggu loh Aduh. kapan waktunya. Ya saya kebetulan kliniknya ada di Bintaro dan ada di Kelapa Gading saat ini. Jadi nanti Mbak Oktri anytime bisa ngechat kita karena saya pun di sini punya program di klinik saya itu adalah eh, Mbak Oktri cantik tapi merubah menjadi lebih cantik seperti itu. Aduh. Karena Terima memberikan kasih Bu. solusi ya, bukan hanya dari luar tetapi juga dari dalam. Jadi ada inner beauty-nya juga gitu. Kita memang holistik seperti itu. Apalagi memang seseorang itu perlu bukan hanya menggunakan produk, tapi mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu yang penting. Apakah itu produk itu cocok untuk dirinya atau tidak. Jadi selama ini yang saya ketahui, umumnya orang hanya membeli produk tanpa berpengetahuan. Karena hanya mereka melihat hasil. Oh ini artis A cantik banget menggunakan produk B misalnya. Itu belum tentu dia menggunakan produk itu. Nah, sekarang saya ingin Iya. merubah setiap orang pembeli itu jangan demikian. Jadi kalau membeli produk itu harus mempunyai pengetahuan. Nah itu yang akan mungkin kalau Mbak Otri nanti menyentuh ke arah sana nanti akan saya jelaskan. Ya. Silakan Mbak Otri. Ya. Kira-kira kira-kira kan ini banyak produk ya Bu ya. Eh, Betul. cara cara memilih produk yang cocok untuk kita konsumsi dan tidak kita konsumsi itu gimana Bu? Soalnya Nah, kan saking banyaknya betul. produk, kita yang awam-awam juga mikirnya ya ya yang udah bagus yang kayak gini aja, banyak yang make gitu Bu. Nah, betul. Produk yang pertama adalah tentunya harus legal. Itu yang pasti. Karena kalau legal, pasti dia mempunyai produk, kontrol produk yang baik. Itu pasti. Kalau yang non legal, itu pasti isinya barangnya udah ada. Walaupun hasilnya mungkin tampak bagus sesaat, tetapi efek samping jangka kemudian akan timbul. Contoh misalnya penggunaan merkuri. Itu kan tidak boleh banget di produk ini.
Kadang-kadang orang-orang wanita-wanita tuh inginnya langsung putih yang instan. Merkuri memang instan putih, tapi efeknya bahayanya lebih besar daripada efek yang didapatkan, hasil yang didapatkan. Nah, jadi pertama harus legal, karena kalau legal itu tahu isinya dari produk tersebut, dan harus sudah ada uji klinis, itu yang penting. Jadi jangan berdasarkan testimoni. Jadi kalau membeli produk, mana uji klinis produknya itu, siapa yang sudah pakai dan bagaimana efektivitasnya. Jadi harus tahu itu. Nah biasanya itu kalau kita dari bidang kesehatan, khususnya dari tenaga-tenaga kesehatan sudah tahu mana produk yang teruji klinis dan sudah ada legalitasnya yang baik. Dan jangan lupa karena kita Muslim, tentu harus ada halalnya. Karena kita pun tetap harus syariat Islamnya harus kita pegang. Jadi bukan hanya Bu. tapi juga yang harus yang halal, yang barokah itu. Dan menggunakan bismillah ya, belum pakai produk dan memilih. Itu harus. Nah, setelah itu nanti kita kenali diri kita. Siapa kita? Terutama khususnya kalau menggunakan produk kulit, tentunya kulit seperti apa sih yang kita punya? Tipe kulitnya. Kalau saya lihat Mbak Ostri ini kulitnya berminyak, karena saya lihat sudah mengkilat. Jadi itu sudah pasti mengkilat. Iya, Bu. Jadi Benar kalau banget. memilih produk yang mengkilat atau berminyak, tentunya harus yang dasarnya water based. Jadi harus bertanya kepada orang yang menjualnya yang mengerti akan pengetahuan untuk kesehatan kulit. Jadi jangan hanya membeli kepada seseorang yang sifatnya penjual. Karena kalau yang penjual, belum tentu dia akan memahami pengetahuan seperti itu. Jadi kita harus tahu tipe kulit kita dulu seperti apa, tipe kulit kering kah, berminyak kah, normal kah, sensitif kah, atau berminyak dan sangat berjerawat. Karena itu harus menentukan tipenya. Karena nanti kita percuma, beli sudah mahal-mahal, nggak cocok, malah timbul komplikasi lagi. Jadi harus tahu dulu seperti itu. Gitu. Ya. Iya. Ini ada Mbak Samsana tuh siapa ya? Aku mau konsultasi. Mbak Sanzana. Ya. Aku mau konsultasi Bu Dokter. Boleh. Kita di sini ada IG-nya Clinic Official, mungkin bisa DM ke kita, nanti boleh kita jawab. Ya. Iya. Seperti itu Mbak Ostri. Jadi kita harus mengenal dulu diri kita seperti apa, kemudian kita lihat juga isinya, kadarnya apa. Jangan sampai nanti kita memilih barang yang memberikan iritasi atau alergi pada tubuh kita. Caranya bagaimana? Setelah kita membeli produknya, sebelum kita bayar isi produknya, sebaiknya dites. Dites di bagian kulit yang misalnya di belakang telinga atau di bagian lengan. Tunggu 1 jam, kalau tidak alergi, silakan dibeli seperti itu. Nah sekarang kalau belinya online bagaimana? Nah kalau belinya online itu nggak mungkin dites. Tentunya itu harus bertanya siapa yang jual, siapa yang bertanggung jawab. Kalau misalnya bertanggung jawabnya ada kesehatannya, ada dokternya, itu insya Allah tenang. Tapi kalau misalnya yang jualnya nggak jelas, gitu ya, hanya penjual saja, itu harus hati-hati, disikapi. Seperti itu. Iya Bu, iya. Kalau gini dulu Bu, dari awal, ini saya mau tahu, Ibu dari berkecimpung di dunia kesehatan sama kecantikan itu dari kapan ya Bu? Jadi saya lulus dokter kulit itu tahun 2003. Nah sebenarnya tidak ada istilah dokter kecantikan itu tidak ada. Dokter kecantikan itu tidak ada istilah seperti itu. Ya, tetapi dokter untuk menangani estetika ada. Jadi itu tahapannya ada dokter spesialis kulit, ya. Dan dokter spesialis kulit pun tidak semua itu dia di bidang kecantikan, di bidang estetika. Ya, tapi umumnya hampir seluruhnya mengetahui untuk estetika. Tapi ada beberapa misalnya khusus bagian alergi gitu ya, ada khusus bagian infeksi, ada khusus bagian penyakit menular seksual seperti itu. Tetapi hampir semuanya mengerti akan estetika. Nah, kalau dokter yang tidak ada ke bidang ahlian di bidang dermatologi atau di bidang spesialis kulit, itu dia harus mempelajari lagi ilmu estetikanya. Nah, sekarang ini kebanyakan, ini mohon maaf pada yang mungkin gelarnya dokter di sini, kebanyakan dokter-dokter yang baru lulus, misalnya baru lulus jadi dokter, kemudian dia mengambil seminar, lalu dia mengatakan dokter estetika itu harus berhati-hati. Jadi itu, kalaupun dia menjadi estetika, itu dia harus mengalami tahapan-tahapan. Misalnya mengikuti seminar yang berkompensasi, misalnya kompensasinya dari bidang produksi gitu, atau misalnya dia ikutin program anti aging, nah, seperti itu masih bisa masuk akal. Tapi kalau dia baru lulus, dia hanya mengenal dari YouTube misalnya, cara nyuntik botox, cara nyuntik filler, cara nyuntik atau apa, nah itu yang harus kita hati-hati seperti itu. Ya.
Berarti Ibu sudah punya klinik sendiri juga ya Bu ya? Ya, saya punya klinik di klinik Bintaro dan di Kelapa Gading. Ya, betul. Ya. Ini Bentana nih, masa sih saya umurnya 20-an. Aduh. Iya Bu. Salah lihat Kira-kira makanya. habis Ibu. Kira-kira Ibu berapa Bu? Mungkin Saya dia mau masuk tanya. kepala 6. Saya baru mau masuk kepala 6. Baru mau masuk Baru kepala mau 6. masuk ke enam. Ya. Umur Wah. saya antara situ. Ya. Kayaknya enggak. Kalau Ibu kasih tahu ke orang-orang nggak bakal percaya Bu. Ya, tadi itu, karena yang namanya hidup sehat, itu bukan hanya kita menggunakan suatu produk, tetapi juga mental health kita juga harus kita tingkatkan. Nah, untuk mengetahui mental health itu juga bukan hanya dari tetap kita harus berdoa, berikhtiar, kita harus mempunyai sabar dan sebagainya, itu jelas, itu harus, kepribadian kita harus baik. Tetapi juga itu dibarengi dengan kesehatan, karena kalau tubuh yang sehat, tentu kita akan melakukan ikhtiar seperti itu juga nyaman gitu. Jadi kita tadi pola hidup sehat itu bukan hanya dengan menggunakan produk kosmetik, tapi kita juga harus satu, pola makan dijaga, kita juga harus melakukan olahraga yang teratur, menjaga kebersihan dari wajah, mandi, gigi, gitu kan. Apa yang harus kita lakukan itu harus kuku, itu semua yang betul grooming lah sifatnya, kita harus merawat. Sehingga dari itu kita dapat diterima di perkumpulan sosial. Karena orang itu hidup nyaman, sudah dikatakan dia sehat secara seluruhnya adalah dia mempunyai sehat fisik, sehat jasmani dan rohani, juga dia sehat di lingkungan sosialnya. Karena kalau orang yang atraktif atau menarik, itu pasti orang mengatakan ini smart, kemudian orang ini mampu melakukan sesuatu, dan ini dapat diterima di lingkungan. Itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita begitu. Tapi kalau ini orang pintar, tapi penampilannya dia tidak nyaman, orang juga tidak terlalu menganggap orang itu smart. Jadi smart itu adalah dia harus juga berpenampilan yang baik, dan juga tentunya harus santun, ya. Jadi harus semuanya lengkap. Seperti itu. Iya. Kalau antara vitamin untuk kulit, untuk kecantikan gitu ya Bu ya, sama pola hidup sehat, kira-kira lebih duluan yang mana ini Bu? Nah, jika harus memilih. Itu harus memilih ya. Yang nomor satu adalah pola hidup sehat dulu. Ya. Karena setiap orang itu belum tentu memerlukan vitamin kalau dia hidupnya sehat. Tetapi kalau dia sudah mau masuk umurnya kepala 3, apalagi di atas kepala 3, di atas 30 tahun, itu membutuhkan. Karena apa? Dari umur dia misalnya anak-anak, sampai itu umur 30, itu masih bagus fungsionalnya. Baik hormonalnya, baik fungsi-fungsi tubuhnya. Tetapi sudah masuk kepala 3, itu sudah pasti secara kronologis, itu sudah terjadi penurunan. Semuanya, penurunan fungsional, penurunan hormonal, penurunan antioksidan di tubuh juga, karena itu semua adalah suatu pengatur untuk kesehatan. Gitu. Jadi tubuh itu perlu suatu bahan yang bisa mengatur, meregenerasi, dan juga mengatur bagaimana dia metabolisme tubuh, sehingga dia menjadi sehat. Nah, jadi kalau sudah umur 30 tahun, itu sudah pasti memerlukan tambahan. Tidak mungkin kita memerlukan tambahan. Karena apa? Di umur 30 itu kita sudah banyak pekerjaan, kita sudah banyak berkehidupan lingkungan mengenai polusi, kita pun banyak bersosialisasi, banyak bicara. Karena saya banyak bicara gini juga, saya menghasilkan radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah suatu bahan yang tidak disukai itu oleh tubuh. Bicara itu radikal bebas. Kemudian saya makan ada gorengan. Itu juga sama. Gorengan juga yang saya makan pasti ada sisa-sisa bahan gorengan itu yang harusnya dibuang. Nah, kalau si pengaturnya itu nggak bagus, tentu itu tidak terjadi dengan baik. Sehingga perlu ditambahkan tambahan suplemen. Apalagi tadi ada mengatakan pola makannya nggak teratur, udah jelas pola makannya nggak teratur, itu sudah jelas, itu akan memberikan kesehatan nggak bagus. Tidur juga, nah itu sudah juga merupakan. Jadi banyak. Berarti yang tadi di sini ada yang nanya makannya cuma 2 kali sehari, terus berarti ada gangguan dengan kulit juga apa tidak begitu Bu? Berarti ngaruh ya Bu ya? Jadi sebaiknya kalau makan itu memang nggak apa-apa 2 kali sehari, tetapi di antara itu ada artinya ada
makan cemilan gitu. Tapi cemilannya harus yang bagus. Jangan cemilan yang karbohidrat, yang gula-gula ya, yang lemak-lemak, misalnya coklat gitu cemilannya ya. Lalu yang banyak karbohidratnya gorengan misalnya, jangan. Cemilannya bikinnya buah, sayur, itu silahkan gitu. Jadi dimana buah dan sayur itu kan cukup seratnya tinggi. Pada saat kita makan berserat tinggi, tentu nggak mudah lapar. Kemudian juga dia banyak vitamin dan mineralnya di buah sayur itu, dan kemudian juga dia bisa membuat serat itu buang airnya bagus, buang air besarnya bagus. Karena banyak sekali dari penelitian yang mengatakan kalau orang kurang makan sayur, jadi banyaknya daging saja, itu kemungkinan besar kalau tidak terjadi mutasi berupa kanker usus. Itu banyak yang terjadi begitu. Jadi harus pola makan itu harus yang seimbang. Nggak apa-apa dia 2 kali sehari pola makan besarnya, tetapi kasih pola makan yang ada cemilan-cemilannya gitu. Tetapi cemilan yang baik. Gitu. Yang ada seratnya juga Bu ya, kayak buah gitu ya Bu. Iya, seratnya serat tinggi. Tapi jangan buahnya yang bergula tinggi kayak mangga gitu. Itu mangga terlalu tinggi gula. Ya malah itu kadang-kadang orang nggak makan tapi makan mangga terus, kok kayak gemuk sih? Karena gulanya tinggi, jadi dia bisa jadi gemuk. Jadi harus buahnya yang paling bagus itu adalah buah yang rasanya sedikit ada asamnya, berries kalau nggak ada penyakit mah ya. Itu karena dia vitamin C-nya pasti tinggi, blueberries itu. Karena vitamin C itu paling dibutuhkan untuk apa? Tadi untuk anti aging, dia bisa merangsang kolagen sehingga orangnya kulitnya kenyal, juga warna kulitnya lebih glowing, seperti itu. Dan juga bisa membantu pertumbuhan sel-sel baru lagi untuk vitamin C gitu. Itu adanya di buah-buahan yang sifatnya tadi. Ya. Berarti kalau jeruk bisa dong Bu? Bisa, cuman ingat jeruk juga nggak boleh yang terlalu manis. Kalau terlalu manis gulanya banyak, itu juga sama gitu. Tetapi mungkin secukupnya lah, tidak boleh ada yang berlebihan. Walaupun apapun tidak berlebihan itu nggak bagus. Sama dengan kita minum air putih. Minum air putih pun jangan nggak boleh berlebihan. Ya. Jadi ada kadarnya. Jadi misalnya 1,5 liter sehari itu kita harus minum. Tapi kalau dia berlebihan minum air putihnya terus, ada penyakit lain lagi yang akan merangsang ingin kencing terus. Kalau terlalu banyak air putih kita ingin kencing terus. Akibatnya apa? Elektrolit di tubuh kebuang. Itu harus hati-hati. Jadi kita lebih baik hidup seimbang, homeostatis kita. Jadi jangan berlebihan. Karena pola makan itu pun harus seimbang. Mana yang kita kurangi, mana yang kita tambah. Tapi bukan dihilangkan. Seperti misalnya diet keto, hanya lemak saja, nggak makan karbo, nggak makan protein, itu salah tentunya, gitu. Ya. Betul, emang gorengan paling enak, gitu ya. Ini ada Ibu Dede nih katanya gorengan paling enak. Sesuatu iya yang Bu. paling enak, paling enak tuh begitu. Ini mau tanya Bu, kulit saya hitam jadi banyak perempuan yang nggak mau saya up. Dokter kira-kira ada buah-buah yang buat kulit jadi bersih, putih, ya, katanya Bu. Jadi kalau kulit hitam itu, pertama lihat dulu kulit badan dalam. Jadi kulit hitam itu ada 2. Kulit yang memang asli namanya fakultatif, itu kulit yang memang asli dari tubuh kita. Jadi kita harus buka badan, lihat punggung, lihat badan dalam. Putih enggak? Nah, atau misalnya lebih putih daripada luar lihat itunya. Ada kulit yang terbakar. Nah, kalau kulit dalamnya lebih putih daripada yang terbakar, insya Allah itu bisa jadi putih. Tetapi tentunya tidak bisa hanya dengan buah-buahan yang dimakan saja. Karena buah-buahan yang dimakan itu kan yang dipengaruhi itu ekstraknya, bukan buahnya. Sedangkan buah itu kalau membutuhkan misalnya untuk memutihkan tuh kita butuhkan misalnya vitamin C itu kurang lebih 1 gram misalnya ya, 1 gram. Itu kita makan 1 buah jeruk itu ekstraknya enggak sampai 1 gram. Itu harus berkilo-kilo gitu. Jadi kan nggak mungkin sehari kita makan sampai 50 kilo gitu kan. Itu nggak mungkin juga. Jadi memang kalau mau lebih putih, kalau memang betul bisa dengan tadi kulit dalamnya lebih bagus, itu harus diterapi tentunya. Ya, kalau misalnya udah gosong kulitnya, kalau mau balikin lagi gimana? Itu ada, ya. Kita bisa menggunakan ada krim-krimnya gitu. Kalau misalnya ngedekam aja di kamar terus nggak balik putih, ya memang kalau ngedekam di kamar aja nggak bisa balik. Karena sudah terjadi, jadi harus dibantu. Itu hitam itu karena proses melanogenesis, jadi pigmen melaninnya numpuk. Nah, untuk terjadi penumpukan pigmen melanin itu harus dikurangi dengan cara tadi menggunakan krim-krim ataupun dengan bantu dengan suntik, sehingga si melanin tadi yang overaktif itu menjadi berkurang. Seperti itu. Kalau masih tipe kulitnya memang
antara 3 dan 4 kulit Asia itu masih bisa terbaik. Tapi kalau negro aja masih bisa gitu kan, kayak Michael Jackson almarhum itu bisa jadi putih gitu ya, tetapi putihnya dia tidak sehat karena dia dipaksa, karena dia kan dasarnya negro, kemudian dipaksa dia menjadi putih, akibatnya dia malah matanya pakai kacamata karena pigmen melanin itu adanya di mata juga, makanya dia silau dari matahari karena dia paksakan, dia tekan sel melanositnya supaya mati, dia akhirnya kacamata dia silau matanya juga karena kulit sama rambut itu sama pigmennya, sama bola mata. Makanya orang bule kan kulitnya pirang, matanya coklat, rambutnya pirang. Itu pigmen-pigmen ada di situ, ada di rambut, di mata, dan di kulit. Ya, jadi kalau misalnya kita paksakan sampai dimatikan sel melanositnya seperti yang kejadiannya almarhum Michael Jackson itu, akibatnya ya itu matanya dia silau kemana-mana. Dia pakai kacamata hitam itu bukan bergaya aja, tapi dia karena pigmen sel melanositnya sudah rusak. Gitu. Seperti itu. Oh, karena kan, iya. Ya, dia udah rusak, dia pakai kacamata terus. Itu dia dari lampu kan dia silau. Jadi harus pakai kacamata kan menderita kalau orang seperti itu kan. Apalagi kalau hidupnya di Indonesia yang negaranya tropis. Beliau itu hidupnya di 4 negara yang ada musim dinginnya. Musim panasnya cuma 3 bulan. Sisanya dia musim dingin, musim semi, ya, musim gugur gitu. Tapi kalau di kita kan hanya 2 musim. Dan kadang-kadang juga nggak jelas musimnya. Musim panas kepanjangan. Terus aduh kebayang, dia menderita banget seperti itu. Ini harus gini Bu, ya tadi Ibu sempat menjelaskan tentang minum air terlalu banyak. Nah, ya. Kan minum air memang dibutuhkan ya Bu ya buat kulit kita. Terus ada temen saya yang dia ngabisin air 1 galon tuh 3 hari 4 hari Bu. Itu gimana Bu? Pokoknya kalau ginjalnya masih sehat nggak apa-apa, ginjalnya masih nggak apa-apa. Ya, tetapi jangan hanya air saja, harus dia dibantu. Nanti galonnya ukuran berapa ya? Karena kalau sampai terlalu banyak itu ada penyakitnya namanya diabetes insipidus. Jadi bukan diabetes mellitus, bukan. Kalau diabetes mellitus itu karena orang terlalu banyak makan gula, sehingga tubuhnya gulanya tidak bisa berubah menjadi energi, tetapi gulanya masuk ke dalam darah. Sehingga dia terjadi gangguan di pembuluh darahnya mengental, sehingga organ-organnya rusak. Kalau terlalu banyak air minum itu terangsang otak kita untuk ingin mengeluarkan kencing terus. Itu. Jadi memang kita tuh mempunyai sistem alarm di tubuh. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita minum terlalu banyak, akibatnya dia pengen pipis terus. Akibatnya pengen pipisnya nggak terkontrol, dia kencing terus. Mungkin pernah lihat nggak? Coba mungkin di berita ada. Seorang wanita yang ikut lomba minum air putih sebanyak-banyaknya, setelah ikut lomba itu 3 hari kemudian dia meninggal. Karena ya ampun. Terjadi diabetes insipidus itu, jadi dia kencing terus. Kalau kita terlalu banyak kencing, itu namanya prosesnya jadi kayak orang kena diuretik, kayak diuresis, kencing terus. Nah akibatnya kalau kencing terus, elektrolit yang ditumbuhkan di tubuh itu akan ke bawah. Sedangkan yang paling penting adalah kalium, makanya kita lebih baik makan pisang kalau orang olahraga. Karena olahraga itu penting, dia banyak dehidrasi, banyak keluar keringat kan. Misalnya kita habis olahraga di tempat yang panas, atau main sepeda tempat panas. Ya, makanya suka minum yang ada air elektrolitnya. Misalnya itu saya nggak usah sebut iklan ya. Jadi kita minum air elektrolitnya seperti saja gitu. Kemudian misalnya makan pisang, itu ada kaliumnya tinggi. Karena kalau tidak, kalau kurang kalium, gejala awal adalah sering kram. Pertama, kalau kurang kalium. Nanti dari sering kram nanti lama-lama ke jantung, bisa henti jantung. Itu yang ditakutkan. Banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa itu seorang wanita ingin kurus. Datang dia katanya sih ke dokter, katanya saya nggak tahu, atau ke arah terapi saya nggak ngerti. Dilakukan penyuntikan, setelah disuntik langsung pipis. Dia terus berobat ke sana. Jadi pada waktu dia tinggal di apartemen, suatu ketika ibunya pulang sudah meninggal, ada di sofanya meninggal. Nah akhirnya dilakukan otopsi. Ternyata waktu diotopsi dikatakan itu ada gangguan jantung, yang itu tadi hipokalemi karena dia waktu disuntik kurusnya itu berbeda. Jadi suntik kurus juga macam-macam. Ada suntik untuk menghancurkan lemak, ada suntik kurus yang sifatnya kayak instan gitu. Jadi airnya saja yang keluar, di pada waktu ditimbang berat badannya turun, padahal tuh air tubuh yang kehilangan. Nah itu pada saat dia diuretik itu dia terus gitu, akibatnya apa terjadi? Terjadilah keluar itu akibatnya keluar air terus tadi. Ini ada pertanyaan bisa dijawab nggak nih? Kira-kira buah-buahan apa yang harus dimakan gitu ya untuk awet muda? Ya. Iya. Ya. Memang untuk awet muda itu kita butuhkan adanya merangsang kolagen. Jadi harus banyak adanya vitamin C,
Ya, itu ada yang di buah-buahan yang berwarna kuning, boleh. Yang paling bagus sebetulnya group berries. Group berries itu yang strawberry, raspberry, blueberry, itu vitamin C-nya tinggi. Ya. Atau misalnya paling bagus sayur adalah brokoli. Kenapa brokoli? Brokoli itu adalah suatu bahan yang bisa mencegah enzim penghancur kolagen. Jadi di tubuh itu, Allah sudah menciptakan selalu berpasang-pasangan. Di mana ada pertumbuhan kolagen yang meningkat, menjadi keloid, misalnya kalau berlebihan, ada juga yang kolagennya menurun, menjadi penuaan, menjadi kendor kulitnya. Jadi Allah tuh menciptakan selalu begitu. Nah itu kehidupan kita tuh selalu diimbangi. Saat kolagennya meningkat, ada lagi antinya supaya dia seimbang. Nah di saat itu pengontrolnya gak bagus, nah itu perlu misalnya kenapa terjadi pada orang sudah mulai menua, di mana penumbuhan kolagennya berkurang, tetapi yang menyebabkan penghancuran kolagennya meningkat. Nah ini harus diseimbangkan lagi dengan cara hidup sehat tadi, pola makan. Contohnya apa? Dimakan brokoli, itu mencegah tadi enzim-enzim penghancur kolagen, sehingga hidup seimbang. Terus vitamin C untuk penumbuh kolagennya, jadi akhirnya hidupnya seimbang, seperti itu. Jadi perlu buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, dan juga ada beberapa brokoli. Tapi bisa aja, misalnya buah-buahan yang lain pun, ya tadi selain strawberry juga boleh vitamin C, orange seperti itu silakan. Anggur itu juga bagus, tapi jangan terlalu manis, jangan berlebihan juga, karena gulanya itu yang menyebabkan bisa menjadi kelainan. Iya, Bu. Ya. Ini kalau di klinik pasti banyak yang datang terus bercerita tentang keluhannya ini itu. Nah, kira-kira yang sering ibu temui itu keluhan yang seperti apa itu, Bu? Ya, kebetulan saya kan bukan hanya di bidang kulit saja. Saya ini kan di bidang kulit dan kelamin juga ya, gitu. Saya cerita sedikit ya. Jadi kalau sebelum terjadi pandemi corona ini, itu yang lebih banyak berobat ke kami itu yang estetika. Jadi yang grooming penampilan. Kebanyakan kasus yang estetika itu kalau saya kebanyakan antara umur 25 sampai 45, kebanyakan yang jerawat, yang acne. Dari situ yang kedua baru kasus-kasus penuaan dan juga ingin whitening. Itu biasanya antara umur penuaan dari umur 30 sampai 55 tahun. Saya pernah punya pasien 70 tahun juga loh, yang ingin tetap tampil grooming ya, tapi itu jarang sekali. Nah itu, tapi setelah pandemi ini, estetika sekarang sudah mulai berkurang ya, tetapi saat pandemi. Nah itu estetika berkurang, tapi yang penyakit kulit yang meningkat kasusnya. Itu yang meningkat adalah kasus dermatitis karena penggunaan hand sanitizer atau sabun-sabun yang banyak menggunakan sabun-sabun yang banyak menggunakan antiseptik seperti itu. Jadi kulitnya kering, malah lecet dan sebagainya. Dan sekarang di era new normal sekarang ini itu sudah mulai lagi berimbang. Karena apa? Pada saat 3 bulan tidak melakukan perawatan, WFH di rumah saja, ternyata banyak yang mengalami mental health-nya terganggu. Banyak yang boring di rumah. Banyak yang duduk dan makan terus. Banyak yang tidak menjaga. Pesan-pesan makanan dari luar. Akibatnya timbullah kelainan kulit. Jadi sekarang sudah meningkat lagi nih estetikanya. Dan penyakit tetap masih ada. Jadi sekarang yang terbanyak sih kalau menurut saya adalah yang lebih sering adalah sekarang acne akibat penggunaan dari masker. Itu. Menggunakan masker, jerawatnya makin banyak. Gitu. Atau misalnya ada iritasi penggunaan masker. Karena masker itu sebetulnya maksimal 4 jam. Jangan rugi deh mengeluarkan masker. Makanya pemerintah kenapa menggunakan kalau untuk yang non-medis sebaiknya menggunakan masker kain. Carilah masker kain yang aman. Ya. Kemudian bawa masker jangan satu. Misalnya kalau bekerja di kantor, bawa 2 atau 3. Apalagi kantor tuh mungkin 8 sampai 12 jam. Dengan pekerjaan sekarang ini selang-seling kan kerjanya. Jadi setelah 4 jam ganti. Simpan lagi, ganti lagi 4 jam. Sebaiknya 4 jam. Jangan lebih dari 4 jam, jangan biarkan sampai basah. Itu akan menyebabkan kulit nanti teriritasi. Seperti itu. Banyak banget saya mengalami pasien yang kemerahan di bagian maskernya di situ. Kemerahan, ya. Apalagi jerawatnya makin banyak di daerah dagu, ya. Nah, seperti itu. Ya. Itu yang ini tadi ada pertanyaan, Bu. Minuman kopi itu bisa mempengaruhi penuaan? Ada pertanyaan dari kopi dalam penelitiannya, kopi Arabica itu bisa untuk menekan proses melanin. Melanin itu adalah pigmen yang berwarna hitam itu. Malah bisa untuk mengurangi ke arah kanker kulit. Tetapi hanya berapa banyak gitu, tidak banyak ya. Jadi kalau kopi itu tidak menyebabkan penuaan, kecuali kalau minumnya banyak, karena dia kurang tidur. Karena kan kopi itu biasanya menyebabkan nggak tidur. Nah, karena begini,
tidur sebaiknya tuh maksimal jam 10 malam atau jam 11. Itu terakhir tidur itu. Karena apa? Di saat dari jam 10 sampai jam 2 itu terjadi, jam 2 pagi ya, terjadi regenerasi baru, terutama dari sel eritrosit, sel-sel imunitas tubuh, limfosit itu sedang berganti. Nah, dikala kita tidak tidur, walaupun misalnya di tempat tidur, tapi pikirannya kemana-mana, atau sambil chatting sama temennya, ya, misalnya sambil nonton dari HP, tapi tiduran, tapi nggak tidur, tetap tidak terjadi. Jadi harus yang betul-betul kita tidur betul. Tidur dalam keadaan betul-betul istirahat. Itu terjadi pergantian. Itu dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 pagi. Lewat jam 2 sampai jam 4 itu di paru-paru kejadiannya. Nah, dari jam 4 ke sana tuh diusus. Nah, makanya saya kebetulan muslim, bukan saya mau pamer karena selalu bangun pagi gitu ya. Nah, itu sebaiknya bangun itu betul jam 4 tuh minimal sudah bangun. Karena apa? Disitulah terjadilah mulai detoksifikasi melalui usus. Karena itu harus bangun kita. Gitu. Jadi makanya setiap pagi harus buang air. Itu buang air itu udah bikin dari jam 4 pagi sampai jam 7 pagi. Itu paling baik. Paling baik itu pagi hari ini membuang kotoran-kotoran yang kemarin kita habis makan. Gitu. Tidak menumpuk jadinya. Karena kalau menumpuk itu timbul suatu zat yang mengganggu metabolisme tubuh. Sehingga itu menyebabkan penuaan. Jadi penuaan itu kopi itu bukan dari kopinya. Tetapi dari efek kopi. Kalau kebanyakan kopi kita nggak tidur jadinya. Jadi tidurnya terganggu. Tapi memang kopi itu kalau terlalu banyak juga bisa menyebabkan kalau yang punya bakat seorang jantung mengganggu aritmia namanya. Jadi mengganggu denyut jantung. Jadi sebaiknya ya satu cangkir lah sebaiknya gitu ya, selama dia tidak ada gangguan pada lambungnya gitu. Jangan terlalu berlebihan. Iya. Nah, ini kembali lagi ke krim, Bu. Ya, baik. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan juga, itu krim kan udah di mana-mana, terus nggak tahu juga itu krimnya itu krim bagus dikonsumsi atau tidakkah gitu. Terus kan yang berjualan pun kan juga udah banyak ya Bu ya, di sosial media itu udah berbagai macam merek yang udah dijual. Nah, ini terkadang kita yang melihat, apalagi kita yang awam ini Bu, cuman melihatnya itu dari sisi luarnya saja. Nah, kira-kira ada nggak Bu tanda-tanda mudahnya untuk membedakan ini mudah bisa dikonsumsi atau tidak? Mungkin dari segi kemasannya atau segi tulisannya yang ada di kemasan atau bagaimana Bu? Mungkin ada yang tahap yang lebih mudah. Ya. Pertama tadi betul ya, kita harus lihat legal atau ilegalnya. Jadi ada berbadan POM. Kemudian tadi di situ ada halal atau tidaknya, ya. Kemudian juga kita lihat memang tidak selalu harus ada tulisan halal, tetapi kita bisa tanyakan kepada penjualnya. Ya artinya kalau dia ada berbadan hukum ya penjualnya, tapi kalau tidak berbadan hukum nggak usah dipercaya deh ya gitu. Nah kemudian dari isinya kita harus buka bagaimana baunya, ya. Dan terutama dari warna. Kalau warna itu dia mengkilat kayak pearl, kayak mutiara, itu kemungkinan isinya dikasih merkuri. Seperti itu, ya. Kemudian saat dipakai, apakah terasa panas atau perih enggak? Nah, kalau ada panas atau perih, berarti itu terlalu mengiritasi kulit. Jadi jangan digunakan. Seperti itu. Dan dari bau juga, apakah ada bau apek gitu, ya? Nah, kecuali kalau misalnya yang memberikannya misalnya tenaga kesehatan atau dokter dan sebagainya yang sudah memahami. Memang ada krim whitening atau krim anti aging yang sifatnya memang agak bau apek. Tetapi itu memang bau apek itu bukan karena sudah terurai obatnya sehingga tidak bermanfaat lagi, bukan, atau misalnya karena lama, bukan, karena memang ada zat asam yang ditambahkan sehingga agak bau apek, tapi warnanya masih bagus. Nah kalau warnanya sudah berubah, baunya sudah tidak nyaman, pengik begitu ya, kemudian juga dari kemasannya juga kelihatannya juga udah rusak, jangan digunakan sebaiknya seperti itu. Apalagi tadi yang penting tampilan itu jangan seperti itu ada merkurinya. Biasanya tuh orang selanjutnya krim mutiara, hati-hati. Itu krim mutiara itu jangan-jangan itu itunya ada merkuri seperti itu. Ya. Beberapa waktu lalu saya sempat cerita-cerita ya Bu ya. Ada juga yang mengatakan perbedaan produk yang aman sama yang tidak aman itu bisa dilihat dari
di luar kemasannya itu ada BPOM-nya, terus ya mungkin tadi yang halalnya, terus ada komposisinya, terus ada cara pemakaiannya gitu. Kayaknya Betul. 4 apa Betul. 5 kemarin itu Bu kalau saya nggak salah. Itu benar Betul, apa? betul, jelas komposisinya apa. Karena kalau misalnya komposisinya, misalnya ya, di situ mengandung hidroquinon, misalnya, itu dibolehkan, tapi itu harus apotek yang menjual, tidak boleh online. Atau misalnya di situ tertulis mengandung tretinoin, itu juga golongan obat, itu tidak boleh online yang menjual, itu harus ada apotek, yang di bawahnya dokter, resep dokter, seperti itu. Tapi kalau di luar itu, misalnya ya, nah itu ya memang kita dibolehkan komposisinya itu. Ya, jadi kalau komposisinya yang tidak boleh bebas itu ada mengandung tretinoin dan juga mengandung hidroquinon. Itu masih boleh dipakai, tetapi tidak boleh dijual bebas. Ya. Tapi kalau yang namanya merkuri sedikit pun tidak boleh. Gitu. Kalau komposisi biasanya orang suka tidak pernah menyebutkan di situ, yang bahayanya di situ. Karena orang tidak pernah menyebutkan karena sudah tahu, sudah pintar penjual itu. Karena terus terang aja, 3 tahun yang lalu atau 4 tahun ini saya lupa, saya pernah bersama-sama dengan Badan Konsumen itu mengadakan sidak ke pasar pagi. Waktu itu pernah ada penangkapan kasus merkuri. Ternyata di situ kita tangkap industri rumahan, itu dia pintar sekali itu. Kemasannya dia pakai Badan POM yang palsu tulisannya, dia tulisin halal di situ. Tapi setelah ketangkep, setelah kita periksa isinya apa, ada merkurinya, apa yang dia pakai? Dia kasih obat dulu, mungkin kalau tahu ada namanya 2 cula gitu, ya. Ada 2 cula di situ. Nah, si 2 itu apa ya, bison tuh lah, dulu ada salep bison tuh, salep 2 cula, dia campur, dikasih odol, udah dia dikasih odol, terus dia kasih supaya kelihatan ngelupas, terus dia kasih obat jamur, ya, salep 24, dan tambah merkuri, diaduk. Itu pernah buat saya kayak begitu, gitu. Itu ada kejadian, dan itu jualnya cukup mahal. Dia kasih kemasan yang cantik banget, bagus kemasannya, seperti mahal. Dia jual dari sini, karena memang hasilnya bagus, jadi putih gitu. Nah akibatnya orang banyak beli karena hasilnya putih. Padahal itu dalamnya di sini itu sebetulnya. Dia bikin nyaman supaya agak lengket, dia kasih mentega supaya kelihatannya agak lengket. Itu, tapi dia campurannya pintar. Iya. Kejadian seperti itu. Padahal itu berarti pintar. Ya, tapi dia jual seperti itu pernah tertangkap oleh kita dulu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, saya tidak melakukan operasi, tetapi yang saya lakukan adalah filler, botox, laser, RF, HIFU, saya melakukan. Ya. Saya botox melakukan, saya lakukan botox di sini. Saya melakukan juga filler, ada saya isi di sini, di bawah mata pun saya filler. Lalu saya botox juga di pinggir mata. Dan saya juga menggunakan namanya secretom, ya secretom. Dan saya pernah memakai stem cell yang diinfus, ya atau yang dilakukan penyuntikan saya pernah. Stem cell untuk anti-aging pernah. Saya menggunakan seperti itu, dan tentunya saya juga melakukan pemeriksaan genetik. Kira-kira apa yang harus dibutuhkan untuk saya. Jadi ada pemeriksaan namanya nutrigenomik dan skin genomik. Jadi saya mengukur pola makan saya sesuai dengan genetik badan saya. Jadi saya mengenal badan saya itu memerlukan apa saja, itu diukur dengan pemeriksaan genetik yang diambil dari ludah. Saya periksakan, kemudian ternyata dari hasil nutrigenomik saya nggak boleh makan ini loh, saya harus makan ini loh, seperti itu. Jadi saya melakukannya seperti itu. Nah sekarang polanya. Tetapi saya melakukan botox saya pakai, filler, karena ada di klinik saya sendiri. Lalu saya menggunakan juga RF, ya menggunakan laser juga iya. Saya infus whitening yang paling sering, karena di infus whitening itu ada kolagennya. Jadi saya rutin melakukan infus whitening kurang lebih sebulan sekali, karena saya melakukan itu. Tapi tentunya teruji klinis ya infusnya. Saya melakukan infus whitening, yang dimana sebulan sekali. Rasa oleh saya adalah fit, ya segar. Jadi bukan hanya sehat, tapi saya rasa bugar. Dan saya pun melakukan olahraga tiap hari, 30 menit jalan kaki tiap hari. Ya. Dan positive thinking aja, ya dalam keadaan corona, jangan takut tapi waspada, seperti itu. Ya. Itu tadi infus whitening sebulan sekali ya Bu ya. Nah kalau terhenti itu gimana Bu? Atau mungkin nggak rutin sebulan sekali? Ya. Ada penyebabnya atau apa? Ya, betul. Jadi infus whitening itu karena itu memang mengandung vitamin C dan glutathione, umumnya seperti itu. Selain juga ada vitamin-vitamin yang lain, ada vitamin lipoic acid atau anti-aging-nya, ada vitamin E-nya, ada vitamin B-nya, semua ada di situ. Nah, itu tentunya
harus dicek dulu pertama fungsi tubuh kita, ginjalnya dulu ya. Takutnya kalau kita mesti ketinggian kan takut jadi batu ya. Atau riwayat batu ginjal ada nggak? Kalau nggak ada seperti itu kita bisa lakukan. Untuk tahap awal kalau ingin tadi seperti yang tadi siapa tuh yang gosong katanya. Nah kalau tahap awal tuh harus melakukannya agak sering, seminggu sekali dulu. Seminggu sekali dulu, biasanya kita ambil patokan sampai 10 kali. Dari 10 kali baru nanti kita naikkan 2 minggu sekali, nanti rutin sebulan sekali. Kalau tidak melakukan, sebetulnya tidak apa-apa. Bantu dengan suplementasi gitu. Suplementasi yang kita harus makan. Dan makan itu tadi, kurangi makanan yang bergoreng-goreng, ya. Minum yang baik, ya. Kurangi minuman yang manis, ya. Apalagi sekarang kan banyak yang mengandung manis-manis tuh. Itu yang paling berbahaya. Iya, Bu. Ya. Gitu. Seperti itu. Sebetulnya hidup sehat itu nggak susah. Yang penting kita komitmen sama diri sendiri dan disiplin. Sebenarnya itu. Berarti bisa jadi tips cantik low budget dong, Bu? Sebetulnya tergantung ya, tergantung. Kalau kita misalnya budgetnya, misalnya orang yang budgetnya medium, mohon maaf ya, medium ke bawah gitu ya, sisihkanlah sedikit gitu. Minimal apa? Krim aja dipakainya gitu. Cari bahan-bahan krim yang aman misalnya gitu ya. Rawatlah jangan sampai kering, karena kalau udah kering, busik, juga kelihatan lebih gelap kulitnya. Jadi menggunakan moisturizer setiap hari gitu ya. Itu yang paling penting. Mandi cari 2 kali gitu. Kemudian juga minimal gosok gigi sehari 3 kali minimal gitu. Pagi ya, bangun tidur sudah makan, siang dan malam mau tidur juga harus misalnya itu ya. Terus kebersihan kita jaga dengan baik. Nah nanti kalau suplemennya ya udah. Kalau kita memang budgetnya nggak bisa untuk infus atau suntik, kan masih ada lagi yang budget di bawah itu, yang nggak harus infus yang cukup mahal, misalnya dengan dan tadi jangan terlalu banyak kena paparan matahari, ya. Paparan matahari harus menggunakan sunscreen, jadi itu terlindungi gitu loh. Ya betul. Kalau bercerita tentang krim kayak gitu Bu ya, maksudnya itu perawatan tubuh, perawatan kulit, wajah gitu. Pasti menujunya tuh ke kecantikan ya Bu ya. Nah, ini sebenarnya menurut Ibu sendiri, cantik itu seperti apa sih Bu? Jadi cantik itu adalah suatu keadaan yang proporsional ya. Jadi artinya gini, kita kalau misalnya mau putih, putihnya tuh merata. Jangan putihnya belang bentong, mukanya putih karena pakai makeup, badannya hitam, ya. Banyak sekali tuh pasangannya yang selalu komplain, dok kenapa istri saya kok mukanya putih tapi badannya hitam. Itu tuh nggak enak kelihatan. Iya Bu. Nah, yang merata. Terus misalnya dia merasa terlalu tembem misalnya ya. Memang kalau yang bentuk muka yang proporsional itu adalah bentuk segitiga terbalik. Jadi kalau kita lihat segitiga itu kan ke bawah gitu kan ya, segitiga itu kan ya. Jadi tinggi di atas, ke bawah lebar. Nah, kalau yang proporsional itu harusnya yang lebarnya di atas, yang lebarnya di bawah. Jadi tirus. Seperti itu yang harusnya begitu. Nah, untuk meniruskannya ya dilakukanlah tadi dengan radiofrekuensi atau pola tidur. Yang paling gampangnya usia muda ini pola tidur. Sering orang tuh pola tidur tuh miring kanan, miring kiri. Akibatnya pada saat dia miring ke kiri terus atau miring ke kanan terus, menjadikan tidak simetris. Karena apa? Di sini kan selain ada otot juga, di sini ada pembuluh darah dan ada pembuluh lim. Di mana pada pembuluh darah dan pembuluh lim itu tertekan sehingga menjadikan sumbatan, alirannya nggak lancar. Jadi lebih bengkak. Yang paling baik adalah, makanya coba kita lihat orang-orang Jepang umumnya kecil-kecil. Kenapa dia memakai khusus? Bantal khusus yang dari muda dia udah begitu. Dia telentang tidur. Tidak pernah dia miring kanan miring kiri. Ya. Karena makanya lehernya pun dia bagus. Itu terawat dengan baik, tertarik dia. Ya. Gitu. Posisi tubuh itu bisa mempengaruhi penuaan loh. Posisi tubuh. Makanya coba dilihat. Kita banyak karena gravitasi, banyak karena duduk atau berdiri. Akibatnya apa? Orang makin tua hidungnya makin turun ke bawah. Coba kita perhatikan. Lalu cuping telinga kita juga makin turun. Gitu. Nah itu tanda-tanda penuaan karena gravitasi. Seperti itu. Jadi untuk menyikapinya, ya tadi. Karena penuaan itu akan terjadi. Bukan hanya karena proses oksidan, radikal bebas, juga karena gravitasi juga bisa terjadi. Penuaan-penuaan itu seperti itu. Dan ini lebih turun gitu, karena gravitasi. Nah itu bisa disikapi dengan cara kita membantu tadi meningkatkan kolagennya. Jadi walaupun gravitasi terjadi, atau posisi yang sering nyureng, yang sering berkerut, sering berpikir, itu akan terjadi kerutan banyak di dahi. Ya. Jadi biasanya
yang sering marah misalnya ya, terus minta duit sama suaminya atau pasangannya nggak dikasih, marah-marah. Juga ya. Jadi ekspresi wajah pun itu bisa mempengaruhi pada penua. Jadi ekspresi yang bagus adalah tersenyum gitu ya. Tertawa lebar sekalipun ya jangan terlalu kelewat, nanti ini juga terganggu nih sendi-sendi di sini. Jadi tersenyum, kemudian posisi tidur diperhatikan gitu ya. Lakukan tiap hari juga, artinya ada olahraga untuk muka pun ada yang dilakukan sesuai dengan. Kadang kalau pak mata juga turun, menggantung, memakai kacamata terlalu berat, terlalu sering juga sama, ya itu juga pengaruh. Jadi carilah kacamatanya yang ringan, ya, yang ringan. Jangan mau pakai stainless, nggak apa-apa, tapi cari yang ringan. Terlalu berat juga akibatnya itu menekan, memberikan gravitasi. Bekas ya Bu. Iya harus kita perhatikan. Memang Bu, ini ada pertanyaan lagi. Boleh? Ya. Krim buat cowok ada nggak Bu? Apa? Kira-kira di klinik Ibu ada krim buat cowok? Ada. Tentunya tergantung kasusnya apa yang mau dibutuhkan. Mau diapain? Krim untuk pori-pori kah? Krim untuk mengurangi minyak kah? Krim untuk mencerahkan? Atau krim apa yang dibutuhkan? Karena harus tahu per kasus. Jadi nggak sama. Krim itu tidak baik kalau bisa meningkatkan semuanya banget, itu juga itu bisa terlalu banyak isinya, nanti malah terjadi iritasi. Jadi sebaiknya ada yang tertentu dibutuhkan. Misalnya kalau krim anti aging biasanya bergabung dengan krim untuk mematikan karena sama-sama untuk kolagen. Misalnya krim untuk whitening juga emang ada, bisa untuk krim. Jadi jangan semuanya ada di situ. Krim whitening satu krim ada untuk jerawatnya, untuk whiteningnya, untuk anti agingnya, itu nggak mungkin sekali. Jadi apa yang dibutuhkan? Jadi apa dulu yang dibutuhkan dulu, krim apa yang misalnya mau dibutuhkan seperti itu. Satu-satu ya Bu. Belum perawatan, cowok juga harus perawatan. Boleh aja nanti. Iya. Misalnya kalau ini Mas ini mau coba, silahkan datang aja ke tempat kami. Kami juga nanti akan kasih itu kalau ada vouchernya khusus kalau mau mencoba dulu ya. Gratis Bu. Kita konsultasi terima, boleh nanti misalnya lewat sini kan gampang nih. Kebetulan ini kan Serikat News lagi ngadain ini. Kita lakukan dulu krim apa yang mau dibutuhkan, DM aja, nanti saya tinggal tahu nanti kalau butuh apa. Iya. Kira-kira pesan apa ini Bu yang mau Bu sampaikan kepada yang mendengar? Lah, sebentar Bu, ini ada pertanyaan. Iya. Kulit biar nggak hitam. Krim buat nggak jerawat. Oh iya, itu bisa. Oh, harga. Nah, itu kalau harga nanti di DM ya, karena saya lupa. Pokoknya kita harganya di DM. Krim itu, ya, harga satu krim itu tergantung. Pokoknya nggak melebihi satu krim itu dari harga, ya nggak sampai 200.000 ke atas, enggak lah. Ya. Harganya tuh di bawah itu, ya gitu ya. Satu krim ya, gitu. Apalagi kalau satu sabun, krim. Ya sabun paling-paling nggak lebih dari 100.000 kok. Karena kita mengambil bahan-bahan yang sesuai dengan keadaan kita. Memang banyak orang yang mengatakan bahan dari luar negeri itu paling bagus bahannya gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kalau seandainya dari bahan luar itu kan berbeda iklimnya ya. Jadi tidak selamanya kalau bahan yang dari luar itu bagus untuk kulit orang Indonesia, karena kita berbeda demografi, berbeda iklim. Misalnya 4 musim, di sini cuma hanya 2 musim. Jadi banyak sekali orang yang menggunakan produk-produk luar malah timbul jerawatan. Karena apa? Orang di sana itu jarang sekali keluhannya ke arah kulit yang berminyak. Di sana kebanyakannya kulit yang kering, kering ya. Produknya pun banyak mengandung moisturizer yang sifatnya melembabkan. Di kita kebanyakan orangnya banyak makan gorengan, kemudian panas. Akibatnya banyak kulit yang berminyak. Jadi kalau dipakai produk asing malah akan timbul jerawatan seperti itu. Jadi kita bisa menyikapinya dengan harus memilih yang mana. Kemudian hati-hati loh, pemilihan sunblock dari luar. Dari luar negeri, itu sunblocknya biasanya mengandung namanya PABA. PABA itu adalah bahan yang sifatnya mengcover daripada matahari, sunscreen-nya PABA. Tetapi itu disebutnya tanning loh, menggelapkan. Karena orang asing pengennya lebih gelap, bukan mau putih. Iya. Kita mau putih. Nah itu jangan Bu. Kita pakai produk luar negeri, tahu-tahu loh kok jadi coklat kulit muka saya. Lah memang itu sifatnya dia membuat supaya tanning, supaya lebih hitam. Karena kalau orang asing nggak mau putih, dia bosan dengan kulit putih. Bagi dia eksotis dengan warna kulit yang tanning, yang coklat gitu. Sehingga dia tentunya menggunakan bahan yang begitu kena matahari, begitu dia pakaikan,
itu menjadi tanning. Nah, seperti itu. Jadi perbedaannya ada di situ. Jadi hati-hati memilih produk yang itu dari luar. Jadi seakan-akan, wah ini luar negeri mah bagus nih gitu. Luar negeri minded lah, bagus nih, udah pasti hasilnya. Belum tentu. Karena itu, dia terlalu banyak mengandung moisturizer dan juga dia ingin sifatnya tanning. Itu yang harus kita sikapi. Ya. Banyak sekali ya Bu ya yang harus diperhatikan untuk lebih banyak. cantik. Ya, betul. Iya Bu. Banyak yang diperhatikan tapi menarik gitu. Sehingga kita akan tahu diri kita tuh siapa sih gitu. Jadi mengetahui diri kita tuh sampai diri kita tuh bukan hanya kepribadian saja, tetapi sampai kita ketahui tubuh kita tuh seperti apa yang kita butuhkan. Jadi kita membeli bukan apa yang kita inginkan, tapi kita membeli apa yang kita butuhkan. Itu yang paling penting. Jangan membeli karena si itu jadi cantik pakai produk ini, si itu jadi putih pakai produk ini. Belum tentu sama. Tubuh kita tidak sama dengan tubuh orang lain. Makanya beda kan, baju kita pun baju ukurannya beda, sepatu beda gitu kan. Iya. Itu kita harus membeli sesuatu apa yang kita butuhkan. Jangan tergiur dengan apa yang kita inginkan. Itu yang paling penting. Proses hidup begitu. Ya. Berarti pesan terakhirnya Bu untuk kita semua. Terakhir. So, pertama, lakukan perawatan, tapi memilihlah produk yang tepat, yang sesuai dengan tipe kulit kita. Jangan tergiur oleh iklan. Satu itu. Tahu dulu, kenali dulu tipe kulit itu seperti apa. Kemudian, carilah produk tadi, yang lihat komposisinya seperti apa, berbadan POM, ada halalnya, kemudian kemasannya bagaimana, apalagi kalau kita buka isinya, tidak ada tidak ada mengkilatnya. Dan jangan lupa kalau sudah ada masalah, yang mau harus berobat. Karena kalau kita masalah itu, kita cari solusi sendiri, membeli ke online lagi, nanti bukannya menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah. Jadi masalah menjadi masalah gitu. Nah, kalau sudah ada timbul masalah, jangan mencoba-coba. Ya, mohon maaf tadi koneksinya mungkin agak nggak bagus ya. Iya Bu. Iya. Iya. Mungkin itu tuh. Iya, berhubung ini sudah hampir jam 8, mungkin ngobrol kita malam ini cukup sampai di sini dulu aja. Dan ini sangat banyak sekali ilmu yang saya sendiri dapatkan. Dan terima ya Bu. Ya. Yang paling penting bahwa perawatan itu bukan kita menghabiskan uang, tapi itu investasi. Itu yang paling penting. Ya, salah satu investasi adalah grooming penampilan kita sendiri. Itu yang paling penting. Siap. Ya. Siap. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Kita ketemu lagi ya di acara kapan-kapan. Iya. Saya tunggu juga untuk datang ke kliniknya ya, gitu ya. Siap Ibu, nanti berkabar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.